Kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba, pemukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat digerebek polisi. Petugas menangkap 26 orang dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu. Sementara 2 kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi ditangkap di sebuah kontrakan di kawasan Jakarta Utara. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Satu persatu rumah warga yang dicurigai kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba digeledah petugas. Hasilnya, 26 orang dengan 4 diantaranya wanita berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba dari tokoh masyarakat sekitar. Para pengedar biasa menargetkan penjualan barang haram tersebut kepada anak-anak remaja dan pelajar. Di kawasan Kalipasir Menteng ini seringkali menjadi ajang transaksi bagi para pengedar, hingga para pengguna, dan yang cukup menyedihkan adalah menyasar para anak-anak dan remaja kita. Dalam penggerebekan yang dilakukan selama beberapa hari itu, total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2 kg sabu-sabu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terlibat prostitusi online, 5 warga negara Vietnam dan seorang warga negara Tiongkok ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti alat kontrasepsi dan uang puluhan juta rupiah disita. 6 warga negara asing ini ditangkap dari salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online oleh petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Warga negara asing ini terdiri dari 4 wanita, warga negara Vietnam, dan seorang WNA Tiongkok yang berperan sebagai pekerja seks komersial, serta 1 orang laki-laki, warga negara Vietnam, berperan sebagai muncikari. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ini di wilayah Jakarta Barat. Saat diselidiki, didapati ke-6 orang WNA asal Vietnam dan Tiongkok ini terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam prostitusi online. Adapun 5 orang wanita warga negara asing dimaksud terdiri dari 4 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Selain mengamankan ke-6 WNA, petugas imigrasi juga turut mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi, paspor, serta uang tunai 50 juta rupiah. Ke-6 warga negara asing ini akan dideportasi sesuai aturan keimigrasian. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Tak terima ditegur, seorang wanita penjual air isi ulang merusak fasilitas apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sementara sebuah rumah hancur dan nyaris rata dengan tanah akibat ledakan bom ikan di Pandeglang, Banten. Seorang wanita terekam CCTV melakukan pengerusakan fasilitas apartemen menggunakan kapak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Perusakan dilakukan karena ia tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Pemasangan toren air sendiri dikeluhkan penghuni apartemen hingga pengelola akhirnya memindahkannya. Namun usai dipindahkan, wanita ini malah mengamuk dan melakukan aksinya. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Durensawit. Tiba-tiba suara mencekam dar der, itulah yang terdengar bagi kami, sehingga saya perintahkan semua teman-teman teman-teman tiarap. Ternyata ini bukan perang. Tadi kita berpikir berperang karena memang sedikit ada masalah sebelumnya antara pihak-pihak, kita pikir terjadi peperangan. Pengelola berharap kasus ini segera ditangani dan pelaku bisa diamankan karena sangat meresahkan penghuni apartemen. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata membakar bangunan sekolah dasar negeri Okbab di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah. Tak ada korban jiwa karena saat itu sekolah tengah sepi.
Bangunan sekolah dasar negeri Okbab di Kampung Borban, distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah, diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Para pelaku membakar seluruh fasilitas sekolah, termasuk bangku dan fasilitas belajar lainnya. Akibat kejadian itu, gedung sekolah hangus terbakar dan tidak bisa digunakan. Menurut Kepala Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, aksi pembakaran ini sangat disayangkan karena merugikan anak-anak. Apalagi saat ini mulai memasuki tahun ajaran baru. Terkait kejadian ini, petugas akan terus memburu para pelaku. Pemirsa, polisi menggerebek tambang pasir ilegal yang meresahkan warga di kawasan Nongsa, Batam. 5 orang diamankan, termasuk pemilik lahan tambang ilegal. Kedatangan belasan polisi ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Memban, Kecamatan Nongsa, Batam, membuat kaget para pekerja. Mereka pun lari tunggang langgang, bahkan mobil truk yang sedang mengisi pasir berusaha meninggalkan lokasi. Kegiatan tambang pasir ilegal di Batam, terutama di kawasan Nongsa, kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan warga sekitar. Ancaman longsor menjadi acuan warga akhirnya melapor ke pihak polisian. Saat penyergapan, polisi dari unit Tipiter dan Jatan Ras Satreskrim Polresta Balerang berhasil mengamankan 5 pekerja tambang. Penggerebekan setelah petugas melakukan penyelidikan secara masif pada titik lokasi tambang pasir dengan galian mencapai 30 meter untuk 1 kolam tambang. Pemilik mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Ironisnya, setelah melakukan penambangan pasir dalam waktu yang lama, maka pemilik tambang akan mencari lokasi baru dan meninggalkan kolam bekas tambang yang kedalaman mencapai 50 meter. Selain merusak lingkungan, tambang pasir ilegal juga menyebabkan tanah di sekitar tambang menjadi retak dan rawan longsor. Ini melakukan penindakan terhadap penambang pasir yang diduga ilegal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, yaitu di Tanjung Memban. Yang kami amankan, yang berhasil kami amankan sekarang ada 3 orang yang diduga sebagai pekerja atau pekerja penambang pasir yang kita duga ilegal. Hasil pemeriksaan diketahui hasil tambang tersebut dijual kepada developer perumahan dan toko bangunan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanusa melaporkan. Penertiban dan pengosongan rumah dinas PT KAI Daob 8 Surabaya berlangsung ricuh. Para penghuni rumah menolak saat dipaksa meninggalkan rumah mereka. Penghuni rumah dinas PT KAI Daob 8 Surabaya, Jawa Timur ini menolak saat diminta meninggalkan lokasi. Oleh karena itu, petugas KAI yang dikawal belasan orang dari pengamanan eksternal ini menerobos dan memaksa masuk ke dalam rumah. Petugas juga mengeluarkan secara paksa isi rumah, penghuni rumah dan mencoba mempertahankan tempat tinggalnya. Namun, banyaknya petugas gabungan yang datang membuat penghuni rumah akhirnya mengalah. Penertiban terpaksa dilakukan karena rumah tersebut dipergunakan untuk tempat usaha kos-kosan. Selain itu, penghuni rumah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset. Tergang itu semuanya. Disuruh keluar paksa ya? Iya, keluar itu. Terus ini gimana selanjutnya? Sudah lama tinggal sini, Pak? 8 tahun. 8 tahun aku di sini. Saya selaku pemilik aset dan sebelum kami lakukan penertiban hari ini, kami telah melakukan mediasi. Kami lakukan mediasi kepada para pemanfaat tersebut, tapi tidak mereka himbaukan. Kami juga mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada mereka untuk mengosongkan. Usai melakukan pengosongan, rumah dinas KAI ini ditutup pagar seng dan disegel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melapor. Tempat pembuatan workshop kusen dan kitchen set di Jakasetia, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya kayu, bahan baku pembuatan kusen dan kitchen set membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Kebakaran. Sebuah tempat pembuatan workshop kusen dan kitchen set di Jalan Haji Ilyas, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang, ludes dilalap si jago merah. Api disertai asap pekat langsung membakar keseluruhan workshop. Kobaran api sempat membuat panik warga sekitar.
Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan warga berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga. Kebakaran workshop terjadi saat belum ada kegiatan produksi. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih dengan mengerahkan 6 unit mobil dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi serta 30 personil damkar. Tahu sih ya, kagak tahu sih, tahunya dari pojok sana aja apinya mah. Dari sebelah kanan? Iya, sebelah kanan, pojokin aja nih. Tapi naik ke atas ya namanya api kan. Keadaannya kan keadaan begini. Api langsung gede baru? Langsung gede, ya katanya kata yang kesempatan di sini ada Sanyo katanya. Kebakaran untuk sementara perkirakan adanya arus listrik yang disebabkan oleh pompa air yang ada di sebelah kiri belakang bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbakar di Jalan Raya Darmo, Surabaya pada Senin malam. Ya, mobil yang berpenumpang 1 orang ini diduga mengalami korsleting listrik. Kobaran api yang cukup besar ini membakar bagian kap mesin hingga ruang kemudi mobil mewah. Beruntung, si pengemudi langsung keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan pada sumber kobaran api. Menurut pengemudi, dirinya mengemudikan mobilnya dari kota Malang. Sesampainya di kota Surabaya, keluar asap tebal dari dalam kap mobil. Tak berselang lama, kobaran api mulai muncul dan membakar mobilnya. Asap gitu, tambah lama kok tambah kenceng, terus indikator di stereo mulai muncul. Kanan kiri bau asap, saya lihat ujung kanan kiri keluar terus. Kira saya menepi ke sini, pas saya keluar langsung keluar api muncul. Nggak tahu kayak dari kap mesin depan. Kap mesin depan kanan. Nah. Dari kesaksian pengemudi, kemunculan api diduga berasal dari konsleting listrik di bagian lampu hingga menjalar ke mesin dan ruang kemudi. Petugas PMK berhasil memadamkan kobaran api setelah melakukan penyemprotan air selama 20 menit hingga dinyatakan aman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo menjadi macet. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa-siswi kelas 1 SDN Kalimulya 1 Cilodong, Kota Depok. Ya, di mana para siswa ini pemirsa antusias mengikuti kegiatan massa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama tahun ajaran 2024-2025. Perwakilan siswa-siswi kelas 1 dikalungi bunga dan diberi buket oleh kepala sekolah. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dilakukan di halaman sekolah SDN Kalimulya 1 Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Senin pagi. Dari para peserta didik yang baru, terpancar wajah-wajah yang ceria, imut, dan lucu. Para siswa kelas 1 ini pun antusias saat diantar ke sekolah untuk pertama kalinya oleh orang tua mereka. MPLS ini pun diawali dengan pengenalan tenaga pendidik di sekolah SDN Kalimulya 1 hingga penyerahan siswa kelas 1 yang disimbolkan dengan pengalungan bunga dan pemberian buket boneka. Seorang siswi, Salma, mengatakan dirinya sangat senang di hari pertama masuk sekolah di SDN Kalimulya 1 lantaran mendapatkan banyak teman baru dan ibu guru, bapak guru yang baik dan ramah. Tadi kesini diantar siapa? Ini hari pertama sekolah ya? Senang nggak? Sudah ketemu dengan teman-temannya? Kamu kelas berapa? Gimana? Seperti apa senangnya? Sekolahnya baru. Ya, terus? Aku juga dapat teman baru. Situ, aku juga bahagia, guru-gurunya juga baik.
Nasir, Kepala SDN Kalimulya 1 Kota Depok mengatakan pihaknya menerima sebanyak 120 murid kelas 1 yang terbagi dalam 4 kelas belajar pada tahun ajaran 2024-2025. Tujuan MPLS pertama, anak hadir di tempat yang baru, mereka bisa adaptasi dengan teman-temannya, kemudian bisa mengenal lingkungan sekolah. Mungkin kalau anak-anak seperti kelas 1 itu kan belum tahu di mana dia harus menghadap dulu, ruangnya ada di mana, di kelasnya ada di mana, dia mau kamar mandi harus ada di mana. Maka itu diperkenalkan semua, sekaligus kita supaya anak lebih paham tentang lingkungan sekolahnya yang ada. Pada masa PPDB online, SDN Kalimulya 1 berjalan lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, demi mendapatkan kursi paling depan untuk anak mereka di kelas, para orang tua sebuah sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rela datang sejak pukul jam 4 pagi. Ya, bahkan agar tak direbut orang lain, orang tua wali murid ini menggembok dan mengikat bangku dan meja. Para orang tua dan murid ini menunggu berebut masuk gerbang pintu SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Binder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka telah menunggu penjaga sekolah membuka gerbang sejak dini hari. Para orang tua ini kemudian berebut masuk ruang kelas. Mereka berharap anak mereka mendapatkan bangku paling depan di kelasnya. Uniknya, agar tidak direbut oleh orang lain, sejumlah bangku dan kursi diikat dengan tali plastik, bahkan dengan kunci gembok. Gembok juga ya, Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh, pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh, gitu. Iya. Kalau Ibu sendiri pakai apa? Tali rapia. Iya, tali rapia. Kadang tali kan bisa diputus. Oh, putus. Iya. Berebut bangku di SD Negeri 4 Kedokan Agung ini sudah selalu terjadi setiap tahun ajaran baru. Orang tua berharap dengan duduk paling depan, anak mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, tidak semua sekolah mendapatkan siswa baru. Ya, di Ponorogo, Jawa Timur, sebuah sekolah dasar negeri tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ini. Kelas pun kosong tanpa aktivitas. Inilah ruang kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Meski tahun ajaran baru, ruang kelas ini kosong tanpa siswa. Tahun ajaran 2004-2025 ini, tak ada satupun siswa yang mendaftar di sekolah ini. Sementara tahun sebelumnya hanya ada 2 siswa yang mendaftar. Meski tahun ajaran baru sudah dimulai dan belum ada siswa baru, namun guru mengaku masih membuka pendaftaran. Pihak sekolah akan menerima jika ada siswa baru yang ingin masuk di sekolah ini. Harapannya nanti semoga di Setono ini ada murid baru yang mau. Tapi hingga hari ini, hari ajaran baru ini masih belum ada? Masih belum ada. Tahun kemarin dapat 2 anak. Terus tahun ini masih belum ada? Tahun ini masih belum ada. Tapi pendaftaran sekolah tetap dibuka ini sampai. Tingginya persaingan diduga menjadi penyebab sekolah negeri ini tidak mendapatkan murid baru. Selain jarak sekolah lain, lokasinya lebih dekat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Pemirsa, di saat banyak orang tua mengeluhkan mahalnya biaya sekolah, hal yang berbeda justru dilakukan oleh salah satu sekolah Madrasah Sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, sekolah ini hanya meminta bayaran berupa hasil bumi seperti kelapa, pisang, atau singkong untuk biaya sekolah. Orang tua bersama anaknya yang akan mendaftar sekolah di MTS Pakis Dusun Pesawahan, Desa Gunung Gurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah ini terlihat berbeda. Para orang tua juga membawa hasil bumi atau pertanian seperti singkong, talas, kelapa, serta pisang. Hasil bumi inilah yang akan digunakan mereka untuk biaya mendaftar menjadi murid baru di sekolah yang terletak di wilayah terpencil di lereng Gunung Slamet ini. Setidaknya ada 14 anak yang mendaftar sebagai siswa baru di MTS Pakis Dusun Pesawahan. Mereka pun merupakan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seperti buruh tani serta penderes nira. Mereka juga merupakan anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah formal karena tak memiliki biaya untuk bersekolah di sekolah swasta. Seperti layaknya pendidikan umum, MTS Pakis Pesawahan ini juga memberikan pendidikan formal bagi siswanya.
Pembayaran menggunakan hasil bumi ini untuk meringankan beban orang tua murid. Soalnya nggak bayar. Nggak bayar? Gratisan. Terus dekat nggak Bu dari rumah Ibu? Jauh. Oh jauh juga? Jauh. Tapi kalau dibanding sama sekolah-sekolah yang lain Bu, negeri gitu di bawah itu lebih jauh juga? Ya, deketan ini deh. Oh lebih dekat, terjangkau ya Bu ya? Alhamdulillah kita masih memberlakukan daftar ulang atau pendaftaran siswa baru itu dengan hasil bumi. Alhamdulillah ada yang kelihatannya memang singkong baru petik jadi masih basah kayak gitu, ada yang bawa aneka sayuran, bahkan ada yang bawa beras. Ya memang masyarakat orang tua di Desa Gunung Lurah dan Desa Sambirata ini sebagian besar petani. Proses pendaftaran sekolah ini juga cukup sederhana. Orang tua bersama anaknya ini hanya mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian mereka mendapatkan peralatan sekolah seperti baju, seragam, buku, serta alat tulis. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi melaporkan. Pemirsa, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak kepada ratusan anak. Kegiatan ini bertujuan mengetahui kualitas hidup dari para anak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dilakukan di RPTRA Citra Betawi Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Senin siang. Ratusan anak ini pun menjalani pemeriksaan kualitas hidup, diantaranya pemeriksaan tinggi dan badan hingga berat badan. Selain itu, para orang tua diberikan edukasi terkait bahaya makanan yang mengandung zat pengawet seperti formalin dan boraks ataupun pewarna makanan seperti rodamin. Ketua Pemburu Cabang Ikatan Apoteker Indonesia mengatakan pihaknya turut serta dalam rangka menekan stunting di wilayah tersebut. Dalam pengabdian masyarakat ini, para orang tua yang memiliki anak di masa pertumbuhan juga diberi edukasi tentang bagaimana memberikan asupan gizi pada anak, baik dari batas kadar gula minuman yang dikonsumsi perharinya, dan cara membuat masakan yang memiliki gizi cukup. Ya, pangan syarat mutlaknya harus enak, baru bisa dimakan. Kalau nggak mau makan. Tetapi kita harus mulai konsen keamanan pangannya dan juga mutunya. Dalam hal ini tadi kandungan gizinya, jangan sampai ibu-ibu nanti nggak tahu beli susu yang dikasih tiap hari ke anaknya, ternyata kandungan susunya hanya 10%, hanya 20%, karena itu diajarkan bagaimana cara melihat isi dari suatu produk pangan ini untuk kegiatan dalam hal peningkatan status gizi di lingkungan tertentu. Kemudian juga kerjasama dengan institusi dari pihak luar negeri, yakni adalah International Islamic University Malaysia yang diwakilkan sendiri oleh Profesor Dr. Muhammad Aher. Nah, diharapkan dari kegiatan pengabdian ini akan terintegrasi terhadap beberapa kegiatan lainnya, yakni adalah penelitian dan pengembangan. Jadi, basic dari data-data ini akan dikembangkan untuk penelitian pencegahan stunting di daerah Kegiatan PMAS ini rutin dilakukan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bekerjasama dengan pihak terkait berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan BPOM. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Disebut sebagai starter, namun ini Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri untuk dapat menangkap 3 orang DPO dan mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas. Wapres menilai Polda Jawa Barat tidak teliti saat menetapkan status tersangka Peggy Setiawan, terbukti dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan berikut pernyataan Wapres Ma'ruf Amin beberapa hari lalu. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya 3 orang ya orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi. Meski demikian, Arifin menyebutkan bahwa pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebutkan harga subsidi tidak berubah. Pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Kita lagi mempertajam dulu ininya, ya, diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran ini, ya kan, minta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah atau gasolin? Ya semua atau... kan yang subsidi. Kan mau di ini dulu, enggak masih harus di antara 3 menteri kita baru ke perekonomian, ya. Belum ketemu ketiga menteri. Pemirsa, minyak goreng bersubsidi minyak kita kini sulit dapat di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Harga jualnya pun lebih tinggi dari harga normal. Ketersediaan komoditas minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita di Pasar Johar Baru Jakarta kini langka. Komoditas itu juga dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu Rp16 hingga Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini dijual seharga Rp60.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga telur masih stabil di harga Rp28.000 per kilogram. Begitu juga harga beras yang kembali normal. Rawit merah mulai tinggi juga, ada kenaikan lagi. Berapa harganya kalau kentang sama rawit? Kentang di level yang sedang itu 25. Kalau yang rawit merah sekarang di 80. 1.000 per 1 liter, untuk per kilonya dia 14.000. Masih stabil dikategorikan dia. Warga berharap pemerintah tetap menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan perekonomian mereka. Dari Jakarta, Ismalia dan Sutrisno Ainus melaporkan. Pemirsa, warga Lingga Bayu, Mandaling Natal, Sumatera Utara dibuat resah dengan kemunculan beberapa ekor buaya di aliran sungai yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Iya, buaya tampak berjemur dan berenang di sungai, terutama di siang hari. Kemunculan beberapa ekor buaya di sekitar aliran sungai Batang Natal, Desa Pulau Padang, Lingga Bayu, Mandaling Natal, Sumatera Utara meresahkan warga. Buaya terlihat santai berjemur di tepi sungai atau ada yang juga berenang sambil sesekali menampakkan wujudnya. Kemunculan buaya-buaya ini dalam beberapa hari terakhir menjadi tontonan warga setempat. Kemunculan buaya membuat warga resah, apalagi sungai Batang Natal menjadi lokasi warga untuk mencuci dan bermain anak-anak sehari-harinya. Warga tak berani mengusir buaya tersebut lantaran jumlahnya banyak dan beberapa memiliki ukuran besar. Orang ada yang mandi di sungai, supaya jangan tidak ada lagi Pak jadi korban anak-anak kita dan orang tua kita yang terjadi makan buaya lagi. Kepada Bapak Bupati terutamanya, Madinah, tolong didengarkan isi hati masyarakat. Jenis buaya biasa muncul liar tersebut merupakan jenis buaya muara. Warga berharap petugas menangkap buaya-buaya tersebut karena beberapa kali menyerang warga. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan pelantikan kepada 129 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mutasi besar-besaran ini adalah terakhir kalinya sebelum ia mengundurkan diri dari wali kota untuk menjabat sebagai wakil presiden. Wali Kota Solo yang juga Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka pada Senin siang mengambil sumpah janji terhadap 129 ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kota Surakarta. Salah satu pejabat yang dilantik adalah ex-ajudan Jokowi periode pertama menjabat Wali Kota Solo, yakni Herwin Trinugroho Adi, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setdas Solo, kini menjabat sebagai Camat Laweyan.
Pemerintah Kota Surakarta mencatat saat ini masih ada beberapa dinas yang memiliki kekosongan jabatan seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota. Pemirsa, ratusan warga di kota Yogyakarta Minggu pagi menyerbu tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Brigjen Katamso. Warga mengaku kesulitan untuk membuang sampah pasca penutupan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST di Piungan, Bantul. Inilah suasana saat ratusan warga menyerbu salah satu tempat pembuangan sampah sementara, depo sampah di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta Minggu pagi. Warga ramai-ramai mendatangi depo untuk membuang sampah dengan cara dilempar karena waktu yang dibatasi. Sejumlah warga mengakui pasca ditutupnya tempat pembuangan sampah terpadu TPST di Piungan, Bantul pada awal bulan Mei lalu, mereka mengaku kesulitan untuk membuang sampah. Selain itu, sulitnya membuang sampah juga berdampak pada maraknya pembuangan sampah secara sembarangan di pinggir jalan. Tentunya hal ini banyak dikeluhkan warga karena menimbulkan polusi udara, merusak pemandangan dan kebersihan lingkungan. Ada numpuk dan bau, itu agak susah. Kalau harapannya sebagai warga gimana? Harapan sebagai warga ya malah itu ditangani karena bagaimanapun juga untuk polusi. Kayak buang sampah sembarangan aja gitu loh. Kayak contoh-contoh di pinggir jalan banyak yang sampah. Warga berharap darurat sampah yang terjadi di kota Yogyakarta dapat segera diatasi sehingga warga tidak kesulitan lagi untuk membuang sampah dan situasi kembali normal. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Mirsa, bangunan Masjid Fatimah Umar di BTN Makio Baji, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijual oleh pemilik lahan seharga 3,5 miliar rupiah dan viral di media sosial. Ya, warga dan pengurus masjid berharap masjid tersebut tak berubah fungsi jika nantinya sudah terjual. Inilah penampakan Masjid Fatimah Umar yang dipasangi spanduk bertuliskan dijual. Berlokasi di kawasan komplek BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid Fatimah Umar ini viral usai foto masjid yang bertuliskan spanduk dijual tersebut lengkap dengan 2 nomor sertifikat hak milik. 212 meter merupakan lahan kosong, sementara sertifikat hak milik 381 meter berupa bangunan masjid. Menanggapi hal tersebut, para pengurus Masjid Fatimah Umar pun mengakui bahwa lahan masjid berikut lahan kosong di bagian belakang merupakan milik Hilda Rahman dan tidak pernah diwakafkan. Semula, masjid yang didirikan tahun 90-an tersebut hanya seluas musola pada umumnya. Rencananya keluarganya yang mau tinggal ya. Jadi kemudian dibuatlah kira-kira musalla pada saat itu ya. Tapi kan tidak tuntas ya. Lalu kemudian ada salah seorang warga di sini, Pak Jaksa, kemudian yang mencoba menggalang dana, kemudian ya rampunglah kira-kira pembangunannya ya. Tiba-tiba kemudian muncul ya, secara tiba-tiba yang pemilik itu. Lalu kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa itu mau dijual. Nah, ini mau dijual ya. Pengurus masjid dan warga sekitar berharap masjid tidak berubah fungsi jika nantinya sudah terjual ke pemilik yang baru dan bisa beribadah seperti biasanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosvin melaporkan. Pemirsa dan juga Kevin, ada informasi kuliner yang unik dan juga lezat. Jadi bagi Anda pecinta kuliner olahan daging kambing, wajib mencoba kelezatan kuliner yang satu ini, yakni tengkleng kepala kambing utuh bumbu rempah. Wah, bener banget nih Mega dan pemirsa. Cita rasa menu spesial tengkleng kepala kambing ini begitu khas, dengan tekstur daging dan juga tentunya lembut serta bebas dari perengus.
Sebuah kedai di Desa Selokawarawar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, memiliki menu spesial, yakni tengkleng kepala kambing utuh berbumbu rempah. Olahan tengkleng kepala kambing ini juga bertekstur lembut dan bebas dari aroma perengus. Dipadukan dengan ragam bumbu rempah, menjadikan kuliner satu ini begitu menggugah selera. Proses pengolahan kepala kambing ini membutuhkan waktu perebusan hingga 6 jam sebelum dibakar. Beragam bumbu dasar seperti bawang putih, bawang bombay, dan bumbu rempah yang telah dihaluskan ditumis hingga keluar aroma harum. Tekstur daging kepala kambing yang lembut ditambah bumbu rempah yang meresap menjadikan olahan tengkleng kepala kambing ini begitu khas. Rasanya mantap. Kalau biasanya tengkleng itu kan daging kambing rasanya itu aroma kambingnya terasa, Mas. Ini tidak terasa sama sekali. Jadi perpaduannya itu dengan rempah-rempahnya sangat pas dan bau kambingnya hampir tidak ada lah. Jadi di lidah itu sangat terasa sekali bumbunya gitu. Mulai awal dari pembakaran itu antara butuh waktu 20 menit sama pembersihan gitu, Bos. Malah perebusan itu sampai 6 jam 7 jam. Biar apa itu? Biar empuk, Bos. Terus membuang baunya kambingnya juga. Nah, Anda yang ingin menikmati tengkleng kepala kambing ini bisa ajak teman-teman ya, karena satu porsi tengkleng bisa dinikmati 4-5 orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel kembali menggelar kegiatan seru bersama dengan anak-anak. Bertajuk Kids Pool Party, kegiatan ini memperkenalkan water balloon hingga shooting balon untuk memanjakan anak-anak. Ratusan anak-anak antusias mengikuti berbagai kegiatan seru dalam Kids Pool Party di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Anak-anak diajak beraktivitas seperti memecahkan balon air dan mengisi ember dengan air. Anak-anak juga mengikuti sesi edukatif yakni lomba menghias kue bersama chef profesional. Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi resort pilihan keluarga dan ramah anak. Antusias banget, ini oke banget, hotel yang nyaman buat anak-anak, permainannya juga oke banget buat anak-anak. Apalagi ditambah orang tua saya kan pakai kursi roda ya, semua aksesnya ini gampang dilalui buat kursi roda. Kita ingin Lido Lake Resort ini selalu menjadi resort pilihan utama untuk keluarga pada saat berlibur. Tentunya karena kami merupakan resort yang ramah anak, sehingga program-program yang bermanfaat, edukatif, dan seru untuk anak-anak kita selalu adakan di setiap weekend ataupun setiap hari libur. Di resort ini, anak-anak dapat mengikuti berbagai aktivitas seru dengan berbagai fasilitasnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Syareza Zanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita balik ke informasi mancanegara. Pemirsa, PBNU sesali pertemuan kelima kadernya dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ya, PBNU menegaskan pihaknya akan memanggil 5 Nahdliyin besok dan mereka terancam dicopot dari jabatannya. Ketua Pengurus Besar PBNU, Syafiq Ali, menyesalkan pertemuan 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Syafiq mengatakan kunjungan mereka tidak mewakili sikap PBNU terhadap Israel dan masih mempertanyakan motif pertemuan tersebut. Syafiq menjelaskan tidak mengetahui siapa pihak yang mensponsori kadernya dalam pertemuan tersebut. Syafiq menegaskan sikap PBNU tetap mendukung Palestina dan mengecam agresi Israel di Gaza. PBNU mengkonfirmasi kelima anggota sudah tiba di Indonesia dan terancam dicopot dari keanggotaannya. Kami tidak tahu persis dan saya kira kalau nyampe ada komitmen-komitmen yang itu bertentangan dengan semangat untuk memerdekakan Palestina, tentu akan ada sanksi dari organisasi. Dan paling terberat mungkin sanksi? Ya, namanya sanksi terberat kan biasanya pemecatan karena kan bukan sesuatu yang bisa dibilang pidana sehingga. Atas kasus ini, PBNU hari ini akan memanggil kelima kadernya untuk klarifikasi dan menemui Ketua PBNU. 5 anggota NU tersebut diantaranya Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Syukron Ma'mun, Izza Anafisah Dania, Dam Nurul Bahrul Ulum. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Muhammad Khairuddin, Jaka Samsa.